Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-34 yang lagi-lagi masih satu tema dengan hikmah ke-32 maupun ke-33, yaitu bagaimana kita diberi resep oleh Ibnu Athaillah untuk keluar atau untuk melakukan upaya-upaya serius sekaligus kontinu meninggalkan watak-watak kemanusiaan kita yang jelek, untuk beralih memperbanyak watak-watak kemanusiaan kita yang terpuji. Di sini di dalam rangka untuk mengaksentuasi atau menekankan bahwa Allah tidak mungkin terhijab. Yang membuat terhijab adalah yang membuat hijab adalah diri kita, karena nafsu yang masih melekat pada diri kita. Oleh karena itu di hikmah ke-34 ini Ibnu Athaillah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, metuwa sapa sira, keluarlah kamu, birriyadati kelawan riyadhah, wal mujahadati lan mujahadah. Keluarlah kamu dengan berbagai macam cara riyadhah, tirakat wal mujahadah, dan mujahadah yakni senantiasa taqarrub apakah dengan ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, ataukah dengan cara wirid, zikir, dan seterusnya, berbagai macam cara yang diajarkan di dalam ajaran keislaman. Suruh keluar dari mana? Min awsafi basyariyatika, saking piro-piro sifat kemanungsanira. Keluar dari watak atau sifat-sifat kemanusiaan yang jelek tentunya. Al-madmumati, kang tercela. Sawaun kanat tilkal awsafu dhahiratan, sawaun iku ana kanat ana apa tilkal awsafu piro-piro sifat oniku dhahiratan dhahir, baik sifat-sifat yang terlihat, sifat-sifat jelek atau sifat-sifat tercela yang terlihat. Wahya, adapun utawi al-awsaf yang zahir iku al-qaimatu kang jumeneng bil jawarihi kelawan pira-pira anggota badan, seperti kaghibatin kaya dene ngrasani, wa namimatin lan aduadu mengadu domba, wa qatlin membunuh, wasalbin dan merampas, au batinatan tilkal awsafu batinatan, atau sifat-sifat jelek kemanusiaan yang sifatnya batiniyah wahya al-qaimatu bil qalbi, yakni sifat yang melekat di dalam hati, seperti kakibrin, seperti takabur, wa ujubi dan ujub, jadi menonjolkan diri, waria wa ujubi dan ujub, wariai dan ria, ingin pamer, wasumatin wa haqdin wa hasadin wa hubijahin wa malin ila ghairi dzalik. Jadi di sini Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita agar kalau kita mau tidak terhijab, karena Allah pada dasarnya sama sekali tidak terhijab. Kalau mau kita kemudian tidak terhijab, kalau mau kita tidak lagi terhijab oleh diri kita sendiri di hadapan Allah, maka kita mesti harus melakukan riyadhah sekaligus mujahadah untuk mengeluarkan watak-watak kemanusiaan yang tercela, baik itu bersifat fisik maupun bersifat batin. Contohnya apa? Yakni ghibah, ngomongin orang lain. Jangan-jangan kita dalam sehari semalam masih saja ada porsi, ada sesuatu yang mungkin tanpa kita sadari kita melakukan ghibah ngomongin kejelekan orang lain, mencela orang lain dan seterusnya. Yang itu tentu masih menjadi penghalang atau masih menjadi penghijab kita. Atau namimah, mengadu domba. Kita juga
sering ya, atau mungkin juga acap kali tidak sadar bahwa apa yang kita sampaikan saat kita mungkin berada dalam komunitas kita, kadang lagi ketemu dengan teman-teman kita misalnya, lalu tiba-tiba mungkin awalnya canda tapi tiba kemudian mungkin karena pernah ada luka ya, luka di hati misalnya, tiba-tiba kemudian mengadu domba sana sini misalnya. Sering atau acap kali ya, apa yang kita lakukan dan itu masuk dalam kategori mengadu domba atau namimah itu tidak begitu kita sadari. Waqatlin, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Wasalbin, atau merampas ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi karena itu saya kira bukan peradaban orang-orang modern begitu ya. Kemudian aubatinatan, atau sifat-sifat yang tercela ini sifatnya adalah kondisinya adalah batin yang tidak terlihat. Yang itu ada dalam hati, yang ini kadang-kadang kita sendiri yang mesti harus waspada, kita sendiri yang harus hati-hati, kita sendiri yang harus mampu melakukan evaluasi. Masih adakah ketakaburan dalam diri kita? Nah, oleh karena itu, ajaran agama kita menyampaikan bahwa apapun kesuksesan yang telah kita raih, kita mesti harus pandai bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita mesti harus pandai bersyukur. Mengapa? Karena ketika kita meraih kesuksesan, lalu dalam meraih kesuksesan itu kita jarang berdoa misalnya, khawatirnya kita akan terjebak menjadi orang yang takabur. Karena pada hakikatnya kesuksesan adalah anugerah dari Allah. Bahwa kita melakukan ikhtiar, melakukan upaya yang bahkan upaya tersebut sistematis dan serius dan kontinu lalu mendapatkan keberhasilan, yes. Tapi jangan lupa bahwa faktor keberhasilan tentu ada faktor ridho dari Allah, anugerah dari Allah. Oleh karena itu biasakan dalam kehidupan kita sekalian berdoa sekaligus berusaha, atau berusaha yang maksimal sekaligus berdoa atau juga pasrah kepada Allah secara total untuk menghindarkan diri dari ketakaburan. Wa ujubin, dan ujub itu ya menonjolkan diri lah, seolah-olah kita ini yang terbaik, seolah-olah kita ini yang paling mulia, seolah-olah kita tuh yang paling diantara yang lain ya. Kemudian wariyain, dan ria, pamer begitu ya, ada pamrih ya, apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan tuh punya pamrih. Kemudian hasud ya, senang melihat orang susah, atau SMS gitu ya. Susah melihat orang senang gitu kan. Ini juga kadang-kadang acap kali ya menghampiri kita tanpa kita sadari, atau mungkin di luar kesadaran kita tiba-tiba ngomongin orang ya, dengan teman kita misalnya yang tadinya mungkin hanya sendaguro, hanya ketawa ketiwi ya, tapi tiba-tiba kemudian ternyata substansinya lama-lama kemudian adalah hasud, atau ada ketidaksukaan atau ada ketidakrelaan dengan kebahagiaan orang lain. Wahubbi jahin, dan mencintai pangkat begitu ya, sekaligus wamalin, dan juga harta ya. Ya cinta atau suka dengan pangkat ya, derajat, sekaligus suka atau cinta dengan harta itu tidak salah ya. Kalau setahu saya dalam dimensi sufi, yang salah kan kalau kita menghamba kepada pangkat sekaligus juga kepada harta. Dalam ajaran tasawuf ya, khususnya di Syadziliyah begitu, dan tarekat Syadziliyah tidak ada alasan begitu orang itu tidak diperbolehkan untuk kaya misalnya, atau punya harta yang banyak. Yang tidak diperbolehkan adalah perlakuan yang menghambakan diri kepada harta, sikap yang menghargakan diri kepada kehormatan, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Jadi kita senang dengan jabatan, senang dengan harta itu tidak apa-apa, asalkan kita mampu memanage diri dengan baik. Jabatan itu untuk apa? Jabatan tentu untuk kiprah, untuk sebuah otoritas yang bisa membantu orang lain, yang bisa memfasilitasi kepentingan orang banyak, yang bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan, itulah otoritas. Jadi kalau niat kita semua ya dalam sebuah posisi ya, ada mungkin dalam dunia birokrasi sebagai apapun kita, maka jadikanlah itu sebagai wasilah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan kemudian semata-mata karena kita cinta dengan jabatannya, tetapi bagaimana dengan jabatan itu kita mampu berbuat yang terbaik, berbuat untuk kemaslahatan umat, berbuat untuk kemudian penataan komunitas yang lebih baik melalui otoritas yang sedang kita miliki atau sedang kita emban. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, kita diminta untuk mengeluarkan diri dari watak-watak yang tidak terpuji tadi itu. Lalu pertanyaannya adalah, adakah atau apakah manusia ini tidak memiliki watak yang terpuji? Ya tentu memiliki gitu ya.
dalam kalimat berikutnya, walamma kanat awsaful basariyati syamilatan lil awsafil mahmudati kataati wal iman ya. Walamma kanat lan ari kalane ana apa awsaful basariyati pira-pira sifat kemanusiaan iku syamilatan mencakup ya. Lil awsafi maring pira-pira sifat al mahmudati kang terpuji kataati sebagaimana seperti halnya taat wal iman dan iman ya. Wahya utawi awsaful basyariyah yang terpuji itu ghairu muradatin, bukan yang dimaksud di dalam ukhruj ini. Jadi sifat-sifat kemanusiaan yang baik harus kita pertahankan, harus kita preservasi, harus kita jaga dan bahkan mungkin harus kita rawat dan kita tambah begitu ya. Yang diminta untuk keluar tadi kan watak atau sifat kemanusiaan yang jelek ya, baik itu dari aktivitas yang sifatnya fisik tadi itu, dari mulai adu domba, ghibah begitu ya, maupun juga mungkin yang sifatnya batin, ada hasud dan beberapa yang lain tadi sudah disebutkan. Itulah yang harus kita eliminasi ya, kita buang jauh-jauh, kita ganti dengan sifat-sifat kemanusiaan yang terpuji. Nah, apa tujuan kita mengeluarkan diri dari sifat-sifat yang tercela tadi itu? Ukhruj ya. An kulli wasfin munaqidin, dari atau saking saben-saben sifat munaqidin kang nulayani atau yang melawan ya. Li ubudiyatika kaduwe penghambaan nira. Jadi keluarlah dari keluarkanlah sifat-sifat yang jelek tadi itu ya dari sesuatu yang kemudian bisa berlawanan dengan status kita atau keberadaan kita sebagai seorang hamba Allah begitu. Tujuannya adalah litakuna lilidail haqqi mujiban, litakuna draponono ukhruj ya, atau litakuna supaya ana sapa sira linidail haqqi maring panggilane zat kang hak iku mujiban, menjawab. Artinya kita bisa menjawab, kita bisa segera merespon ya. Mujiban di sini maksudnya merespon dari panggilan zat yang maha hak. Apa kewajiban yang harus kita lakukan? Apa kiprah yang harus kita perbuat? Yang itu semata-mata adalah di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu bisa kemudian bisa sebenarnya kita lakukan karena kita makin dekat dengan sifat-sifat yang melekat pada diri Allah. Saya bacakan lagi, li annaka krana satamene, karena sesungguhnya kamu idza kharajta alikale metu sapa sira, ketika kalian sudah keluar antil kal asofil mazmumati, dari sifat-sifat yang tercela, saking pira-pira sifat kang tercela, itasofta mongko nyipati sapa sira bimahasini sifati kelawan pira-pira baguse sifat katawadhu kowe dene tawadhu lillahi maring Gusti Allah, wal khusyu'i lan khusyuk baina yadai ing dalam ngarsane Allah, wa ta'zimi lan ngagungaken li amrihi maring perintahe atau perkarane Gusti Allah. Jadi kalau kita sudah keluar dari sifat-sifat yang tercela tadi, maka kita kemudian akan mampu ya memiliki sifat-sifat yang makin dekat dengan sifat-sifat keutamaan ataupun kemuliaan Allah. Kita menjadi tawaduk kepada Allah, khusyuk pada Allah, juga kemudian mampu mengagungkan Allah. Nah, oleh karena itu ya kalimat berikutnya adalah watakuna aidon walitakuna aidon min hadratihi qariban. Dan kemudian tujuan yang berikutnya adalah kita akan semakin dekat keharibaan Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, hikmah ke-34 ini ya sejatinya memberikan resep, the way out ya, jalan keluar bagaimana hijab yang masih terjadi ya, atau kita yang masih menjadi hijab bagi diri kita ya di hadapan Allah ini secara bertahap, secara perlahan bisa kita eliminasi, bisa kita kurangi dan kemudian dalam rangka berproses yang mendekatkan diri kepada Allah, karena kita mampu tadi mengeluarkan watak-watak kemanusiaan yang buruk, menggantikan dengan watak-watak kemanusiaan yang baik, atau watak-watak kemanusiaan yang baik ini jauh lebih mendominasi kehidupan keseharian kita, maka insya Allah kita dengan terus senantiasa berikhtiar dan berharap serta bertawakal ya,
kita mudah-mudahan segera mendapatkan anugerah dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.